Wits, abis ceki-ceki rupa bulat, sekarang kita tengok nih si bulat yang satu ini, Fems. Widih, daging segini banyak, udah kayak idul kurban banget nih. Nah, kali ini Joy mau ngajakin kamu nih, Fems, melihat pabrik bakso Malang paling ngehits se-Indonesia. Cabangnya aja hampir ada di seluruh penjuru tanah air, Fems. Kebayang dong produksinya kayak apa? Nah, ini dia nih, Fems. Jajanan paling favorit warga plus 62. Produksi dari kota Malang. Bagi masyarakat kota Malang sendiri, si bulat kenyal ini udah kayak makanan pokok sehari-hari, Fems. Makanya, gak salah kalau kota ini dikenal sebagai surganya bakso. Sebenarnya sih ada beragam penjual bakso di kota Malang ini. Mulai dari yang dipikul, gerobakan, ataupun yang dijajakan di ruko dan mall. Tapi yang paling populer dan legendaris, ya bakso kota Cakman ini nih, Fems. Nah, kebetulan Joy mau ketemu langsung nih dengan Pak Tukiman alias Cakman yang jadi brand bakso ini, Fems. Monggo, Cak, tolong diceritakan asal muasal bakso Cakman ini. Tahun 1986 akhirnya mencoba kaki lima. Nah, ternyata alhamdulillah saya buka kaki lima karena saya tidak keliling di kampung. Akhirnya pelanggan saya yang di kampung ya suka mau berdatangan ke tempat saya itu tadi. Kemudian setelah itu ternyata booming di situ. Setelah booming saya bisa buka cabang. Nah, akhirnya bisa sampai di Malang itu ya banyak cabang gitu. Gokil ya, waktu masih jualan di kaki lima aja, bakso ini udah banyak penggemar, Fems. Sekarang malah udah tersebar mulai dari Malang, Jogja, Solo, Jakarta, bahkan sampai ke Papua. Nah, Cakman sendiri ini, dia udah terjun di dunia perbaksoan sejak beliau masih usia belia. Hingga saat ini, rasa bakso kota Cakman ini gak ada yang berubah, Fems. Rasanya masih sama seperti rasa yang pernah ada. Oh iya, Fems, agar setiap mangkok yang disajikan ini terjaga cita rasanya, masing-masing cabang bakso milik Cakman ini punya dapur produksi sendiri. Makanya, proses pengerjaannya ini juga dimulai pada dini hari, sekitar pukul 3, Fems. Jadi, memang serba fresh, alias gak ada produk yang frozen. Hehehe, keren nih. Ini deh nih, Fems, bahan utama pembuat baksonya. Daging sapi yang digunakan adalah daging sapi murni berkualitas. Setiap harinya ada 50 hingga 80 kg daging yang dihabiskan. Daging yang telah halus kemudian digiling bersama dengan campuran tepung tapioka serta bumbu lainnya agar teksturnya lebih kenyal. Tepung tapioka juga berfungsi sebagai pengikat bakso, Fems, biar bahan-bahan yang udah tercampur gak tercerai-berai. Adonan ini diaduk selama kurang lebih 10 menit agar semua bahan tercampur rata hingga menghasilkan bakso dengan rasa dan tekstur yang ciamik. Nah, harus dicatat nih buat ibu-ibu nih ya yang mau bikin bakso sendiri di rumah. Selain bumbu dan bahan tadi, faktor penting untuk dalam pembuatan bakso adalah es batu. Ternyata fungsi es batu ini bukan hanya untuk menambah kekenyalan bakso aja nih, Fems, tapi juga menurunkan suhu adonan saat digiling. Karena alat giling ini memiliki kecepatan putaran tinggi yang dapat menimbulkan panas pada adonan. Kondisi panas itulah yang bisa merusak protein daging, sehingga hasil adonan ini menjadi gak merata. Penggunaan es batu ini saat menggiling adonan juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Suhu panas dari pergerakan mesin pengadon menyebabkan proses alami yang bisa menimbulkan bakteri. Gak nyangka ya, Fems, ternyata segitu pentingnya menggunakan es batu pada saat menggiling adonan. Setelah adonan bakso jadi, bakso kemudian dibentuk bulat-bulat dan langsung direbus dalam air panas hingga matang. Proses perebusan ini gak menggunakan kompor, Fems, tapi menggunakan mesin boiler tenaga uap. Dengan alat ini, suhu yang dihasilkan ini akan lebih tinggi, sekitar 120 derajat Celcius, dengan kapasitas air hingga 200 liter per tangki. Waktu pemasakan pun gak perlu lama, hanya sekitar 30 menit aja. Lihat aja tuh, uap yang dihasilkan. Panas pol! Jadi para pekerja harus ekstra hati-hati nih, Fems. Wih, baksonya udah ngambang. Tandanya si bulat kenyal ini udah matang nih, Fems. Tapi ini nggak bisa langsung disajikan loh, Fems. Harus diangin-anginin dulu agar teksturnya bertahan hingga dihidangkan nanti. Kipas-kipas deh biar adem. Fems, jangan heran ya kalau di pabrik ini banyak prosesnya yang masih dilakukan secara manual.
Selain dapat dipantau kualitasnya secara seksama, juga agar pabrik ini tetap bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Nah, for your info nih, para pekerja di sini semuanya harus mampu membuat bakso dengan baik. Soalnya ketika ada cabang yang buka di luar kota, juru masak utamanya harus berasal dari pusat Fems. Jadi diimpor langsung dari Malang. Udah lapar ya? Hehehe. Tapi belum selesai Fems. Yang membedakan bakso Malang dengan bakso lainnya adalah bakwannya. Wih, sedap ini sih. Ngomong-ngomong, bakwan di sini bukan sejenis bala-bala dari Jawa Barat itu ya? Bukan. Bakwan di sini adalah kulit pangsit yang diisi dengan adonan berbahan ayam, udang, dan daging. Uniknya, bakso Kota Cakman ini punya belasan jenis gorengan yang bisa kita pilih Fems. Mulai dari bakwan Malang original hingga yang berisi udang utuh ataupun bakwan rambutan. Maaf nih, bukan isinya rambutan Fems, tapi adonan bakwan yang dibentuk bulat dan dilapisi dengan kremesan mie kering. Jadi bentuknya menyerupai rambutan. Oh gitu toh. Kalau udah siap, bakwan-bakwan ini tinggal digoreng hingga garing. Setelah itu, siap dikirim ke outlet untuk dihidangkan kepada konsumen. Jajaran gorengan dan tumpukan bakso kayak gini memang menggugah selera banget Fems. Kalau Joy sih udah gak sabar mau nyicipin Fems. Apalagi dinikmati bareng kuah panas dan gurih kayak gini. Bener-bener gak ada lawan.